Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dengan lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, masing-masing memiliki tradisi, bahasa, dan seni yang khas. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, seperti seni tari, musik, adat istiadat, hingga seni tekstil. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal dan diakui dunia adalah batik. Batik bukan hanya sekedar kain bermotif, tetapi sebuah bentuk seni yang memiliki nilai historis dan filosofis mendalam. Berbagai motif batik mencerminkan kehidupan, alam, dan nilai-nilai lokal dari setiap daerah di Indonesia. Motif seperti parang yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, atau megamendung yang berasal dari Cirebon dengan bentuk awan yang tenang, mengisyaratkan makna ketenangan dan kedamaian. Setiap motif diciptakan dengan perenungan mendalam, mewakili pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Proses pembuatan batik melibatkan teknik yang unik, seperti batik tulis yang memerlukan keterampilan tinggi dalam menggambar motif dengan canting, dan batik cap yang menggunakan stempel dari tembaga. Kedua teknik ini mencerminkan dedikasi dan keterampilan tinggi pengrajin batik dalam menciptakan karya yang rumit dan indah. Batik semakin eksis pada masa kerajaan Majapahit dengan wilayah dan kekuasaan yang sangat luas. Namun, data yang lebih pasti tentang sejarah dan perkembangan batik di Indonesia mulai terekam jelas sejak masa kerajaan Mataram Islam yang bersumber dari keraton, seperti motif parang rusak, semen rama, dan lain-lain. Pada awalnya, batik digunakan sebagai hiasan pada daun lontar yang berisi naskah atau tulisan agar tampak lebih menarik. Seiring perkembangan interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing, maka mulai dikenal media batik pada kain. Sejak itu, batik mulai digunakan sebagai corak kain yang berkembang sebagai busana tradisional, khusus digunakan di kalangan ningrat keraton. Dalam beberapa literatur, sejarah pembatikan di Indonesia sering dikaitkan dengan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca dalam Candi Ngrimbi dekat Jombang yang menggambarkan sosok Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, memakai kain batik bermotif kawung. Oleh sebab itu, kesenian batik diyakini telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Secara turun-temurun, wilayah kerajaan Majapahit yang sangat luas menyebabkan batik juga dikenal luas di Nusantara. Batik diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Batik Indonesia kemudian didaftarkan untuk mendapatkan status Intangible Cultural Heritage atau ICH melalui UNESCO pada tanggal 4 September 2008 di Jakarta. Lalu, pada 9 Januari 2009, pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi UNESCO diterima secara resmi. Dan batik dikukuhkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober 2009. Adapun motif batik yang paling populer di Indonesia diantaranya yaitu motif batik 7 rupa dari Pekalongan, motif batik Sogan dari Solo, motif batik Gentongan dari Madura, motif batik Megamendung dari Cirebon, motif batik Keraton dari Yogyakarta, motif batik Simbut dari Banten, motif batik parang dari Pulau Jawa, motif batik kawung dari Jawa Tengah, motif batik pring sedapur dari Magetan, dan motif geblek renteng dari Kulon Progo, dan masih banyak jenis motif batik di Indonesia. Salah satu tempat produksi batik di Probolinggo yaitu di Batik Da Aisyah, berlokasi di Jalan Mawar Permai nomor 19 Kota Probolinggo. Tugu batik ini berdiri mulai akhir 2011, memproduksi batik tulis, batik cap, warna alam, warna sintetis, dan ekoprint.
Di sana tersedia berbagai jenis batik khas Probolinggo. Beliau adalah Ibu Yayu Setiawati, pemilik toko batik The Aisyah. Adapun jenis kain yang digunakan dalam memproduksi batik di toko The Aisyah yaitu katun Jepang, primis, prima, dan beberapa dari sutra. Tempat saya itu ada katun Jepang, kemudian ada juga primis, kemudian prima, apalagi ya, tulis sama ada beberapa yang dari sutra gitu. Proses pembuatan batik di batik The Aisyah sama dengan proses pembuatan batik pada umumnya, mulai dari penggambaran batik hingga proses pencucian batik. Prosesnya awal ya kain putih biasa itu polos, kemudian dibuat motif pakai pensil, itu istilahnya menjiplak motif gitu. Terus kemudian masuk ke proses mencanting. Setelah mencanting masuk ke proses pewarnaan. Kalau dengan warna sintetis langsung ke proses penguncian warna gitu. Setelah itu dilorot, selesai sudah Mbak. Lorot, dicuci, jadi batik. Dijemur. Oke. Upaya dalam melestarikan batik terutama bagi anak muda atau para remaja di kabupaten atau kota Probolinggo yaitu harus paham betul bagaimana proses pembuatan batik. Dengan berkarya begini saya sudah melestarikan anak-anak muda itu yang harus tahu proses membatik itu seperti apa. Jadi tidak akan bilang aduh batik larang wis tuku di toko ae, bukan begitu. Salah satunya harus paham betul proses batik. Oh ternyata memang prosesnya panjang, agak jelimet juga, harus digambar, harus dicanting, harus diwarna gitu, prosesnya banyak karena memang handmade. Kalau harganya segitu ya wis layak, seperti itu, harus yang tertanam dan nggak usah mahal beli yang meteran. Nah itu bukan batik, tekstil bermotifkan batik, beda lagi. Adapun upaya lain yang bisa kita lakukan untuk melestarikan batik diantaranya membeli dan mendukung produk batik dan belajar membatik sendiri atau mengikuti pelatihan batik, lalu mengikuti acara-acara lokal yang berkaitan dengan batik, serta membantu promosi batik di media sosial. Menjaga kualitas batik agar tetap bagus dan terawat. Dengan melestarikan batik, kita menjaga sejarah dan kreativitas nenek moyang kita. Hidup di tengah arus modernisasi, mari kita terus mendukung, mencintai, dan mengenakan batik dalam keseharian kita.